Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani wa akhwati, para jamaah kaum muslimin, kaum muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-13 dari Kitabus Siyam, atau hadis yang ke-662 dari urutan Bulughul Maram. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil wisali, dari puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin, maka ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang berkata, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, tapi jenengan ya Rasulullah itu puasa wisal. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang kayak saya? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, saya itu dikasih makan oleh Tuhanku dan dikasih minum oleh Tuhanku. Falamma abau an yantahu anil wisal, tatkala mereka itu enggan, enggak mau berhenti dari puasa wisal, maunya tetap puasa wisal. Wa salabihim yauman thumma yauman thumma ra'au al-hilala, Rasulullah SAW membiarkan mereka puasa wisal sehari, hari berikutnya sampai mereka melihat hilal yang ketiga, sampai mereka melihat hilal di hari yang ketiga. Faqala, maka beliau SAW mengatakan, lau ta'akhkharal hilal afan thumma ra'awul hilala, sampai mereka itu melihat hilal Syawal. Faqal, lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum, seandainya hilal Syawal ini mundur, niscaya aku akan tambahkan puasa wisal ini pada kalian. Kal munakkil lahum, kayak orang yang ngapokno mereka, memberi hukuman kepada mereka, hina abau an yantahu, tatkala mereka enggan, tidak mau berhenti dari puasa wisal. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim menyepakati hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, sebagaimana yang pernah kita singgung insyaallah, beliau adalah salah satu di antara keajaiban para sahabat. Masuk Islamnya belakangan, bukan termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, tapi riwayat hadisnya paling banyak. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 di sekitar perang Khaybar. Oleh karena itu beliau tidak masuk dalam as-sabiqun al-awwalun, karena sebagaimana dulu kita katakan, parokan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dahulu masuk Islam, yang terdahulu masuk Islam, yang mendapatkan keutamaan khusus dalam firman-Nya, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan ridha kepada Allah. Parokan sahabat itu dikatakan dengan as-sabiqunal awwalun adalah yang tatkala Hudaybiyah mereka sudah muslim. Dan siapapun yang ngerti sejarah akan tahu kalau Hudaybiyah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Abu Hurairah masuk Islam tahun berikutnya, tahun ke-7. Berarti beliau bukan termasuk di antara as-sabiqunal awwalun. Tapi karena beliau menyadari keislaman beliau agak belakang, kemudian mampu melejitkan kemampuan diri. Jadi mampu melejitkan kemampuan diri, bersungguh-sungguh berjuang. Akhirnya beliau menjadi salah satu di antara pembesar para sahabat dalam masalah ilmu hadisnya. Ini sebagaimana itu maklum dari periwayatan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pelajaran berharga untuk kita semua, terutama untuk antum para penuntut ilmu yang merasa bahwasanya dia itu ngajinya, belajarnya, jadi itu sudah agak tua, sudah agak lambat gitu ya. Lejitkan kemampuan diri, maksimalkan kemampuan diri. Banyak bukti sejarah, jadi orang-orang yang mulai belajar di usia tua, tapi kemudian mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang menjadi pembesar di dalam keilmuan yang digelutinya. Taib. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari puasa wisal. Apa itu wisal? Wisal itu diambil dari wasala. Wasala itu nyambung. Maknanya puasa wisal itu puasa hari ini disambung dengan puasa besok, disambung dengan puasa besoknya lagi, disambung dengan puasa besoknya lagi. Jadi misalkan kalau ada orang puasa wisal 3 hari, kalau ada orang puasa wisal 3 hari, berarti dia awal makan itu sahur hari ini tadi. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Jadi sahur hari Jumat, itu dia makan. Kemudian dia puasa hari Jumat. Maghrib ini dia nggak makan. Malam ini dia nggak makan, sampai besok nggak makan, nggak minum. Itu namanya wasala, menyambung puasa Jumat dengan puasa Sabtu. Kalau kemudian dia itu baru berbuka besok sore, besok maghrib, berarti dia itu puasa wisal 2 hari. Berarti dia itu puasa wisal 2 hari. Kalau dia itu puasa wisal 3 hari, berarti sahurnya di hari Jumat, bukanya di hari Ahad maghrib. Jadi hari Jumat nggak makan, nggak minum, malam Sabtu itu nggak makan, nggak minum, Sabtunya malam, Ahadnya sampai Ahad maghrib baru berbuka. Itu namanya puasa wisal 3 hari. Jadi itu namanya puasa wisal. Puasa menyambung satu hari dengan hari yani berikutnya. Yani dengan hari berikutnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisal. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri puasa wisal. Beliau itu puasa wisal. Puasa wisal 2 hari, puasa wisal 3 hari, puasa wisal 4 hari, puasa wisal 5 hari gitu ya. Jadi puasa wisal nyambung, beberapa hari nyambung, nggak makan nggak minum beberapa hari. Karena Rasulullah puasa wisal, para sahabat, dan beliau melarang para sahabatnya puasa wisal, para sahabat setengah protes, bukan protes sih, mempertanyakan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Loh ya Rasulullah, jenengan sendiri puasa wisal, kok ngelarang kami puasa wisal? Gitu. Jenengan sendiri puasa wisal, kok ngelarang kami puasa wisal? Kenapa? Pertanyaan ini disampaikan oleh para sahabat. Hukum asalnya, semua yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah itu adalah untuk beliau dan untuk umatnya. Karena keumuman sabda Rasulullah, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi yani uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasulullah untuk kalian itu sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang bagus.
ucapan Allah kepada Rasulnya adalah berarti ucapan Allah untuk umatnya subhanahu wa ta'ala. Ucapannya Rasulullah kepada satu orang berarti ucapannya Rasulullah SAW kepada semua orang. Perbuatannya Rasulullah berarti itu adalah ditiru oleh para sahabatnya. Lah, makanya para sahabat mempertanyakan, kok beliau puasa wisol, kita dilarang puasa wisol? Maka Rasulullah SAW memberikan klarifikasi. Rasulullah SAW memberikan jawaban kenapa beliau wisol dan beliau melarang. Beliau SAW mengatakan, ayyukum mithli, lo, siapa di antara kalian itu yang kayak saya? Siapa di antara kalian itu yang kayak saya? Saya itu puasa wisol, tapi yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya itu diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum oleh Tuhanku. Para ulama membahas apa makna penggalan hadis ini dengan beberapa makna yang ada. Sebagian ahli ilmu mengatakan maknanya adalah Rasulullah SAW itu meskipun puasa wisol, tapi diberikan oleh Allah kayak orang yang makan, kayak orang yang minum. Jadi kenyang gitu loh. Kenyang atau enggak haus begitu. Dan itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Itu makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberinya makan, memang memberinya minum. Dan kedua makna ini lemah. Karena kalau begitu berarti beliau itu nggak wisal. Namanya wisal itu ya berat, nyambung puasa dengan puasa yang lain. Oleh karena itu dalam mazhab jumhur para ulama, makna Allah memberikan aku makan, Allah memberikan aku minum itu bahasa kiasan. Jadi roh cinta, roh ibadah, rasa nikmat dalam ibadah, rasa tentrem nyaman hati dalam beliau beribadah kepada Allah, itu sampai menjadikan beliau lupa makan, lupa minum, sehingga nggak mikir makan, sehingga nggak mikir minum. Dan itu para ikhwatin azanillahu wa iyyakum secara umum dimiliki oleh semua orang yang rohnya kuat. Fisiknya itu sampai kalah, tapi rohnya kuat. Lihat Rasulullah SAW itu kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak. Padahal beliau sendiri tatkala melihat Rasulullah tatkala masuk ke masjid, kemudian beliau melihat ada tampar tali diikat gitu ya, antara satu tiang dengan tiang yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, loh ini tali apa ini? Para sahabat mengatakan talinya Zainab ya Rasulullah. Kalau beliau sholat capek itu pegangan, sandaran gitu. Maka Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW melarang ibadah itu dengan memaksakan diri. Bahkan beliau memberikan kaidah khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal itu yang kontinu, yang selalu meskipun sedikit gitu. Jadi karena memaksakan diri itu nggak bagus. Ya, memaksakan diri itu yaitu tidak bagus. Lah, tapi kenapa Rasulullah melakukan itu? Rasulullah itu nggak memaksakan diri. Beliau itu kalau sholat itu perasaan tentrem, nyaman, yani seneng gitu. Rohnya itu nggak capek. Beliau itu sama sekali nggak merasa capek, tapi fisik tetap fisik, mempunyai titik kelemahan, sehingga fisiknya sampai nggak kuat. Pada rohnya sama sekali nggak merasa capek, sama sekali tidak merasa itu. Dan itu dirasakan oleh semua orang. Gambarannya para ikhwan sekalian, kalau orang itu di hari-hari biasa gitu ya, itu kalau jam 11, jam 12 malam itu gawenan wis ngantuk. Tapi cobalah suatu hari dia itu megang satu pekerjaan yang seneng banget dengan pekerjaan itu, baca buku lah, buku apa gitu yang membuat beliau itu seneng gitu. Mungkin sampai jam 1 sampai jam 2 nggak ngantuk, sama sekali nggak ngantuk. Padahal biasanya buka buku 1 menit itu ngantuk, 5 menit tidur, ini 10 menit ngiler. Biasanya begitu kalau megang buku. Tapi
Kadang-kadang kalau bukunya itu sangat menyenangkan, membuat hatinya tersentuh, membuat hatinya terikat dengan buku itu, mungkin sampai jam 1 malam, jam 2 malam dia nggak tidur. Kenapa? Rohnya sedang kuat. Dan itu makna dari hadis ini. Roh cinta, nikmatnya ibadah puasa yang ada pada jiwa Rasulullah SAW itu mengalahkan fisiknya, sehingga beliau tidak merasa lapar, sehingga beliau tidak merasa dahaga, tidak merasa haus. Dan itu makna yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama tatkala beliau mengatakan, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya itu diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum oleh Tuhanku. Karena kalau hadis ini kita maknai Rasulullah nggak lapar, Rasulullah nggak haus, ya berarti apa maknanya wisal? Ini apa makna dari wisal tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Nah, innama abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Tapi para sahabat tatkala mendengar jawaban itu, mereka itu mentakwil. Apa ya mentakwil itu? Memahami dengan pemahaman lain. Dan cara berpikir atau dalam dunia ilmu usul fikih itu namanya istinbat, istidlal. Semacam itu maklum. Ini dalam dunia ilmu usul fikih dengan mantuk dan mafhum. Ini dalalatul nu'taq dan dalalatul faham. Para sahabat tatkala Rasulullah SAW melarang, kemudian mereka bertanya dan memberikan jawaban semacam itu, maka mereka memahami, loh bukan begitu maksudnya Rasulullah ngomong semacam itu hanya kasihan sama kita. Nah, akhirnya karena mereka itu memahami Rasulullah SAW bersabda demikian itu hanya karena kasihan sama para sahabatnya, akhirnya mereka tetap nekat dalam tanda kutip untuk tetap puasa wisal. Rasulullah SAW membiarkan aja, dilarang tetap ngeyel ikut puasa wisal Barno itu, biarin sama Rasulullah SAW. Sehari nyambung 2 hari, gitu ya. Hari ketiga masuk malam hari raya Idul Fitri, makanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya hilal Syawal ini mundur, tak tambahi lagi kalian, tak tambah lagi kalian. Seakan-akan Rasulullah SAW itu ben ngerasakno disuruh berhenti puasa wisal kok nggak mau berhenti. Begitu, itu bahasa kal munakil lahum. Hadis ini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum memberikan kepada kita faedah-faedah yang sangat berharga. Memberikan kepada kita faedah-faedah yang sangat berharga. Yang pertama, seorang mukmin itu harus berjuang untuk hidup dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Seorang mukmin itu hidup dengan rohnya dan bukan dengan jasadnya. Jasad itu apa sih? Jasad itu hanya wadah, gerabah, wadak. Gitu. Yang mengendalikan adalah roh. Lihat para ikhwan sekalian. Apa yang membedakan antara orang kalau dengar azan ada yang segera ke masjid dengan ada yang malas gitu ke masjid? Roh, fisiknya sama, kuat, sama-sama kuat. Ada orang itu, Masya Allah, melakukan perjalanan jalan kaki, menaiki Gunung Bromo sampai di puncak, berjam-jam, kuat. Tapi ke masjid yang itu sebelah rumahnya, kaki ini tuh kayak tiba-tiba kram, gak bisa jalan. Kenapa? Kakinya sehat, rohnya gak kuat. Rohnya yang gak ada. Talim gitu ya. Betapa banyak ada orang itu yang mampu berjam-jam duduk di warung sambil nyekel HP wifi-an. Tapi suruh majelis taklim 1 jam itu gak telan, gak kuat, gegere kaku. Kenapa? Karena wadak itu tergantung roh. Tatkala rohnya gak kuat, maka apa daya, apa yang bisa dilakukan oleh tubuh dan fisik manusia sekuat apapun, sekuat apapun.
Maka seorang mukmin itu hidup dengan ruhnya. Yani bukan sekedar hidup dengan jasadnya. Kalau orang itu hidup dengan jasadnya, itu apa bedanya antara kita dengan binatang? Apa bedanya antara kita dengan binatang? Kita dengan orang kafir itu sama. Salam masalah fisik. Pembedanya adalah kita diberikan kekuatan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan titik ruh itu. Titik itu. Dan itu hal yang penting. Satu hal yang harus dijauh dari para ikhwah. Allah itu memberikan hukum kausalitas di muka bumi. Siapapun yang berjuang, dia akan mendapatkannya. Itu hukum kausalitas yang Allah berikan di muka bumi. Tidak pernah Allah itu memberikan sesuatu itu bim salabim, kecuali 1-2. Maksud Anda dengan bim salabim itu tiba-tiba pintar, tiba-tiba gitu. Kalau kita melihat ada orang-orang besar kayak Syafi'i rahimahullah. Kalau kita melihat ada orang-orang besar kayak Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, jangan lihat besarnya, tapi lihat perjuangannya. Kalau kita lihat ada orang-orang besar zaman sekarang kayak siapa yang kondang, Zakir Naik misalkan, gitu ya. Itu jangan lihat besarnya sekarang, lihat bagaimana perjuangannya. Kalau kita lihat orang-orang besar yang ada di negeri kita, jangan lihat sekarangnya, lihat bagaimana beliau mampu meraih hal tersebut. Dan itu dibutuhkan kekuatan roh yang kuat. Itu yang pertama. Dan ini sangat kita pahami. Rohnya Rasulullah berbeda dengan rohnya para sahabat. Sehingga kekuatan fisiknya pun jadi berbeda. Rasulullah, jadi rohnya Abu Bakar beda dengan rohnya Umar. Sehingga beliau, Abu Bakar, mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Umar. Padahal sama-sama sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum asal semua yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk beliau dan umatnya. Kaidahnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus. Apapun yang beliau lakukan kalau berkaitan dengan masalah syar'i, maka hukum asalnya adalah untuk diikuti. Kecuali kalau beliau sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita bahwasanya itu kekhususan beliau. Kayak beliau ta'addud di atas 4 sampai 9. Itu kekhususan beliau. Apa buktinya bahwasanya itu kekhususan beliau? Tatkala ada Ghailan itu masuk Islam, istrinya 8, maka beliau suruh untuk milih 4, nyerahkan yang 4. Seandainya itu boleh, niscaya boleh nambah. Rasulullah 9 kok, gitu. Menunjukkan bahwasanya untuk umat maksimal 4. Maksimal dengan syarat-syarat yang ketat. Kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikah hibah, nikah tanpa mahar. Nikah tanpa mahar. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untuk kamu dan bukan untuk orang-orang yang beriman. Kalau ada keterangan semacam itu, ya, itu kekhususan hukum untuk beliau. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang ketiga, semangatnya para sahabat di dalam napak tilas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka semangat melihat Rasulullah puasa wisal, ikut puasa wisal. Yang dilarang malah tetap kepingin ikut puasa wisalnya Rasulullah SAW. Padahal puasa wisal itu berat loh. Antum jangan katakan para sahabat dulu nggak berat kali. Sama, para sahabat juga sama dengan kita. Dari sisi fisik itu sama. Ya bisa ngantuk, ya bisa lapar, ya bisa capek. Kalau kita lihat sejarah-sejarah perjuangan beliau, bagaimana jadi mereka itu awal perang Badar dan macam-macamnya, perang Uhud dan macam-macamnya, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu juga manusia biasa kayak kita dari sisi fisik. Sama. Sama. Tapi karena semangat membara
mau mengikuti Rasulullah SAW yang menjadikan mereka ingin tetap untuk puasa wisal. Padahal puasa wisal itu berat, disambung. Puasa sehari, subuh sampai maghrib aja lemes, lapar. Apalagi sampai 2 hari, 3 hari. Iya nggak tahu rasanya kayak apa. Jadi puasa jadi 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Jadi dan nggak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Taib. Masalah yang keempat, adapun tentang hukum puasa wisal, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa hukum puasa wisal? Meskipun kayaknya zaman sekarang membahas masalah hukum puasa wisal itu hampir nggak ada yang praktek. Puasa sehari aja repot. Tapi tetap kita bahas hukum puasa wisal. Puasa wisal diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 mazhab di kalangan ahli ilmi yang mereka membicarakan masalah puasa wisal. Pendapat yang pertama, mazhab jumhur para ulama, mereka mengatakan puasa wisal haram. Tidak boleh. Puasa itu yang namanya puasa ya subuh sampai maghrib. Karena kaidah umum puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Silakan makan, silakan minum sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam, dan awal malam itu adalah maghrib. Sampai jamek itu awal malam itu adalah maghrib. Baik subuh sampai maghribnya itu normal 12 jam kayak negeri kita, atau memendek kayak di beberapa negeri kalau musim dingin itu siangnya pendek, atau memanjang semacam di beberapa daerah kalau pas Ramadan itu musim panas. Di London, daerah-daerah sekitarnya itu kalau pas musim panas Ramadan bisa sampai puasa 18 jam 17 jam, lama gitu. Ini lama. Taib. Itu hukum asal puasa. Dan Rasulullah SAW di sini melarang. Naha Rasulullah SAW anil wisal. Maka berarti puasa wisal itu haram dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Kalau kemudian didiskusikan, loh, buktinya para sahabat puasa wisal. Maka mereka mengatakan, jumhur para ulama kita mengatakan, Rasulullah membolehkan mereka puasa wisal itu ngapokno, dalam tanda kutip ben dirasakno bahwasanya puasa wisal itu abot, puasa wisal itu berat, puasa wisal itu susah, kal munakil lahum, gitu, kayak orang yang memberikan hukuman kepada mereka. Ini mazhab jumhur para ulama. Sebagian ahli ilmi, ini mazhab jumhur para ulama ini di kalangan ulama mazhab 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan sebagian para ulama-ulama yang lainnya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan puasa wisal itu boleh secara mutlak, sak kuwate. Mereka melandasi dengan Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk wisal, dan itu difahami oleh para sahabat. Rasulullah SAW melarang itu adalah karena kasihan kepada para sahabatnya, dan ini yang diamalkan oleh sebagian para sahabat, yang difahami oleh sebagian para sahabat. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam, salah satu sahabat mudanya beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu wasala 15 yauma. Bahwasanya beliau Abdullah bin Zubair itu puasa wisal 15 hari. Jadi 15 hari 15 malam gak makan. Kok kuat, Bu? Ya pokoknya begitu riwayatnya. Jadi kok kuat? Iya, kuat. Buktinya kuat. Riwayat ini sahih. Makanya kalau kita kadang-kadang mendengar cerita ada orang, ya ini para Brahmana, Hindu, Buddha gitu melakukan semedi 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam,
begitu kalang kabut begitu ya. Ternyata dalam dunia Islam ada seorang sahabat Abdullah bin Zubair yang pernah puasa itu 15 hari 15 makan enggak 15 hari 15 malam enggak makan enggak minum. Ini pemahaman tadi. Jadi dari mana titik pemahaman mazhab yang kedua ini? Mazhab yang kedua ini berawal dari titik pemahaman bahwa larangannya Rasulullah SAW itu hanya karena kasihan kepada umatnya. Tapi karena mereka nggak akan kuat. Lah, kalau ternyata ada orang yang merasa kuat, ya monggo. Buktinya Rasulullah SAW itu puasa wisol. Dan hukum asal, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wallahu a'lam. Nah, pendapat yang ketiga yang ada di kalangan ahli ilmi, mereka mengatakan puasa wisol itu boleh asalkan cuma sehari semalam. Jadi sahur sampai sahur. Jadi sahur subuh tadi ya, itu sahur. Kemudian maghrib ini nggak makan, isya nggak makan, sampai malam gitu nggak makan dan baru boleh makan sahur lagi. Itu namanya puasa wisol sehari semalam. Kalau puasa itu kan subuh sampai maghrib. Kalau puasa normal itu kan subuh sampai maghrib. Kalau puasa wisol itu yang satu hari satu malam ini subuh sampai subuh. Subuh sampai subuh. Menjelang subuh sampai menjelang subuh. Waktu sahur sampai menjelang sampai waktu sahur. Dan ini dikuatkan oleh Imam Al-Qayyim, dikuatkan oleh sebagian para ulama. Ini mazhab Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq bin Rahawai, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian dari para ulama. Mereka melandasinya dengan sebuah riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la tuwasilu fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Janganlah kalian menyambung puasa wisal. Barang siapa yang pingin untuk puasa wisal, maka cukup sampai waktu sahur. Jadi sehari semalam. Wallahu a'lam. Pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala, insyaallah. Dilihat dari mana? Dilihat dari nas yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini kita katakan para ikhwah boleh, gitu ya, boleh. Adapun yang sunnah itu sebagaimana kajian kita kemarin. Jadi yang sunnah dalam puasa, yang dianjurkan dalam puasa itu adalah kalau sahur itu semakin mundur semakin bagus. Maksudnya begitu selesai sahur adzan subuh, bukan imsak ya, adzan subuh. Lah, buka begitu azan maghrib langsung buka. Itu yang terbaik. Tapi kalau ada orang pengen ngicipi rasanya puasa wisol, monggo, nggak apa-apa. Ini sebagaimana dalam riwayat ini, tapi cukup sehari semalam. Dan ini pendapat yang paling menenteramkan hati. Insya Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala penghormatan kita kepada para ulama tentang masalah puasa wisol. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwah fiddin azanillahu yani wa iyyakum. Tapi kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Nggak jadi dilanjutkan? Pertanyaan dari Surabaya. Apa benar doa orang yang berpuasa mustajab? Jika iya, apakah sejak sahur sampai berbuka? Ini puasa ada dua hukum dalam masalah ini. Yang pertama, doa orang yang berpuasa dalam arti saat berbuka. Kalau itu yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini maka iya, sebagaimana kita bahas kemarin, bahwa doa, salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa tatkala buka puasa. Tatkala buka puasa. Itu yang pertama. Tapi kalau yang anti maksudkan ini adalah saat orang itu berpuasa, maka secara umum orang itu kalau sedang dalam ibadah, sedang dalam ketaatan, maka doanya adalah lebih mustajab dibandingkan orang yang sedang tidak dalam ibadah.
Jadi oleh karena itu, doa di dalam sholat lebih utama dengan doa di luar sholat. Doa tatkala sujud, doa tatkala menjelang salam itu lebih utama daripada doa setelah sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu dalam ibadah. Kalau di luar sholat itu bisa doa, tapi telah selesai dari sholat. Begitu juga dengan orang yang sedang puasa, dia sedang dalam ibadah. Dia sedang dalam ibadah. Jadi maka doa dia adalah lebih utama dibandingkan dengan doa orang yang tidak sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kedua dari Muhammad di Lombok. Bagaimana hukum puasa kita jika telat mandi junub atau mandinya setelah adzan subuh? Gak apa-apa, puasanya sah. Insya Allah nanti akan datang penjabarannya dalam beberapa hadis berikutnya. Bi'idzni Rabbina Jalla wa'ala. Kenapa? Karena jadi ya pembatal puasa itu jima saat puasa. Adapun kalau jimanya itu malam hari, tapi junubnya, efek dari jimanya itu junub, itu sampai masuk subuh itu nggak ada masalah. Jadi seandainya tidak ada sholat subuh, misalnya kita bolehkan untuk mandi menjelang duhur. Tapi karena ada waktu subuh, ada sholat subuh, maka nggak apa-apa kalau kemudian dia ini itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Dengan Aisyah, yang radhiyallahu anha. Insya Allah penjabarannya akan datang beberapa hadis berikutnya setelah ini. Afwan Ustaz, bagaimana kalau wisolnya sampai jam 12 malam? Kalau sampai jam 12 malam itu nggak wisol. Jadi saya katakan para ikhwah agar nggak salah difahami, puasa wisol itu boleh ya, tapi yang lebih baik itu nggak wisol. Yang sunnah, yang lebih baik, yang lebih banyak pahalanya itu yang kita bahas kemarin, yaitu sahur diakhirkan, berbuka diawalkan. Jadi begitu, jadi misalnya gambaran anak kemarin, kalau orang itu makan itu butuh waktu setengah jam, maka waktu terbaik untuk sahur itu adalah jelang subuh, setengah jam sebelum subuh baru mulai makan. Setengah jam sebelum subuh itu baru mulai makan. Lah, terus begitu azan azan maghrib, dia itu langsung langsung berbuka. Itu yang terbaik, itu yang paling nyunnah. Kalau orang mau wisal, mau dilanjutkan, itu boleh tapi nggak nyunnah. Nggak lebih utama, nggak lebih baik. Kita dengarkan azan dulu sebentar.
Baik, Anda lanjutkan. Jadi yang sunnah dalam puasa itu adalah mengakhirkan sahur, mengawalkan buka. Itu yang paling sunnah. Puasa wisol itu antara 3 hukum. Antara haram, boleh secara mutlak, boleh sehari semalam. Dan pendapat ketiga itu yang bisa dikuatkan. Dan itu mazhab yang paling rajih insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi statusnya kalau kita katakan itu boleh, tapi bukan sunnah. Boleh. Statusnya itu adalah boleh seseorang itu untuk puasa wisal. Jadi untuk puasa wisal. Lah, puasa wisal itu boleh sampai maksimalnya itu sampai jam 12. Itu baru kita katakan orang itu puasa wisal sehari semalam. Puasa wisal sehari semalam. Bagaimana kalau sampai jam 12? Sampai mana tadi? Sampai waktu sahur. Itu namanya puasa wisal sehari semalam. Adapun kalau sampai isya itu ya boleh seorang itu baru makan isya, tapi itu tidak lebih baik daripada kalau maghrib langsung makan. Maghrib itu langsung makan. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana caranya membuat roh kita kuat? Anda nggak bisa menjabarkan ya, karena Anda sendiri juga termasuk orang-orang yang rohnya lemah. Tapi secara umum, mengambil ibrah dari kehidupan Rasulullah dan para ulama. Orang itu kalau ikatan batinnya dengan Allah semakin kuat, ikatan batinnya dengan akhirat semakin kuat, maka rohnya semakin kuat. Jadi orang itu kalau ma'rifatullahnya, mengenal Allah, dengan bukan mengenal dalam arti kenal untuk menjawab ujian di atas kertas, bukan. Kita mengenal surga bukan berarti bisa jawab kertas, bukan. Tapi orang yang mengenal surga dalam arti dia itu menyadari ada surga. Dia itu menyadari bahwasanya itu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang beriman. Dan dia menyadari tingkatan surga diraih dengan amal saleh, dan dia menyadari perjalanan ke sana itu berat, kemudian dia yakin itu dan dia berjuang untuk itu, maka semakin kuat titik itu, semakin kuat roh seseorang, semakin kuat seseorang, karena kekuatan roh itu tergantung tujuan yang akan diinginkan, gak jauh dari itu. Kadang-kadang kita lihat para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, ada orang itu yang mampu, yang tidak mampu kita lakukan. Orang masya Allah yang pengen untuk jadi Pak Lurah, itu berjuang siang malam sore, pagi gak tidur gak apa, ninggalkan kerjaan, jual tanah, jual rumah, jual ini jual itu. Kenapa mampu dia lakukan itu semua? Demi satu cita-cita, padahal cita-citanya jangka pendek. Maka kekuatan roh kita itu sangat dikendalikan oleh kekuatan iman. Bukan iman tekstual di atas kertas, tapi iman yang membimbing orang untuk meraih sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara teori kita semua tahu, tapi perlu untuk dilatih, diperjuangkan. Ini perlu, ini untuk, ini perjuangkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan besok hari Sabtu, pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka yani wa ta'ala.
Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta